Baik, selamat pagi Sri Kandi STC yang terkasih. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya nak ya. Oke, pada video kali ini kita masih akan belajar tentang larutan asam dan basa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada konsep pH, pOH, dan pKw atau pKa. Oke teman-teman, kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kita sudah belajar tentang perkembangan teori asam dan basa. Ada 3 perkembangan, dimulai dari Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah Lewis. Nah, masing-masing ilmuwan mendefinisikan asam dan basa menurut definisi mereka sendiri. Nah, nanti silakan teman-teman baca-baca kembali definisi asam dan basa atau penentuan sifat asam dan basa menurut masing-masing ilmuwan. Oke, sekarang kita akan berfokus pada konsep pH, pOH, dan pKw atau pKa. Nah, pH. pH itu adalah derajat atau tingkat keasaman dari suatu larutan. Itu dinamakan sebagai pH. Nah, pH dirumuskan dengan pH sama dengan min log H+. Min log konsentrasi H+. Nah, di sini ada tanda kurung siku, artinya dia konsentrasi. Konsentrasi dari ion H+ dari suatu larutan. Nah, konsep pH ini ditemukan oleh ilmuwan dari Denmark, yaitu Sorensen. Oke teman-teman, nah sekarang bagaimana cara menghitung pH-nya? Seperti ini. Jika H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Oke, jadi kalau Ibu lebih detailkan di sini, misalkan Ibu memiliki konsentrasi H+ dari suatu larutannya 1 kali 10 pangkat min N. Nah, maka pH-nya dapat kita hitung menjadi pH sama dengan min log konsentrasi H+, atau bila kita tulis min log 1 kali 10 pangkat min N. Nah, jadi bisa kita tulis di sini pH sama dengan N min log 1. Nah, seperti ini ya nak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa log 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, pH-nya adalah N. pH sama dengan N. Jadi pangkat min-nya di atas itu menjadi di depan seperti ini nak. Nah, jadi seperti ini. Diubah dari min log 1 kali 10 pangkat N menjadi N min log 1. Oke, dipahami ya polanya. Dari pangkat menjadi angka di depan, kemudian tinggal diberi min log 1 sisanya. Oke, sekarang misalkan pH-nya atau konsentrasi H+-nya adalah X kali 10 pangkat min N. Maka pH-nya adalah N min log X. Nah, kalau Ibu tuliskan di sini, misalkan Ibu memiliki H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. X kali 10 pangkat min N. X-nya 2, N-nya 5. Nah, maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, kemudian kita masukkan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, polanya sama seperti yang ini tadi nak. Pangkat yang atas turun ke depan menjadi, jadi pH-nya sama dengan, Ibu tulis di sini, pH sama dengan 5 min log 2. Nah, seperti ini nak. 5-nya ke depan, 5 min log 2. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke hubungan tingkat keasaman dengan pH. Nah, semakin besar atau semakin banyak ion H+ di dalam suatu larutan, maka larutan tersebut semakin asam. Nah, jadi semakin banyak H+ maka semakin asam. Nah, semakin asam maka pH-nya semakin kecil dan sebaliknya. Nah, teman-teman tadi perhatikan ya. Misalkan di sini Ibu berikan pembanding nak. Ibu berikan pembanding. Nah, di sini ya. Misalkan Ibu memiliki larutan 1 ya. Larutan 1 H+-nya adalah 10 pangkat min 1. Kemudian untuk larutan yang kedua, H+-nya adalah 10 pangkat min 2 atau min 3.
Nah, sekarang teman-teman perhatikan, 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min 3 lebih besar yang mana? Nah, jawabannya adalah lebih besar yang 10 pangkat min 1. Nah, berdasarkan dengan kalimat pernyataan ini, semakin besar atau banyak ion H+, maka semakin asam. Nah, oleh karena itu larutan 1 adalah lebih asam daripada larutan 2. Atau tingkat keasaman dari larutan 1 lebih tinggi daripada larutan yang kedua. Nah, sekarang kita cek dari ini, Nak, dari kalimat pernyataan yang kedua. Semakin asam larutan, maka semakin kecil pH-nya. Nah, sekarang kita hitung pH-nya. Untuk yang H plusnya 10 pangkat min 1, pH sama dengan min log H plus. Berarti berapa? Min log 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah min log, kalau ini ibu tulis menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 boleh ya. Nah, jadi pH-nya adalah 1 min log 1 atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita cek yang 10 pangkat min 3 di sini. pH sama dengan min log, ibu tulis 1 kali 10 pangkat min 3 ya, Nak ya, boleh ya. Nah, kemudian pH sama dengan 3 min log 1 atau sama dengan 3. Nah, semakin asam larutan maka semakin kecil pH-nya. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang nomor 1, yang larutan 1 pH-nya 1. Yang larutan 2 pH-nya 3. Nah, ternyata lebih kecil yang larutan 1 pH-nya. Oleh karena itu, yang larutan 1 atau yang pH-nya 1, dia bersifat lebih asam atau kekuatan asamnya lebih tinggi. Oke, berarti sudah cocok ya hubungannya. Semakin besar H+, maka dia semakin asam. Tetapi semakin kecil pH, maka dia semakin asam. Nah, teman-teman ingat, karena tadi kenapa kok bisa kebalikan? Yang satu semakin besar, yang satu semakin kecil. Karena kita menggunakan konsep logaritma. Nah, ini ya, dengan tanda negatif ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar yang pertama 1 kali 10 pangkat min 3, yang kedua 5 kali 10 pangkat min 6. Yuk, kita coba yang A dulu, Nak. Konsentrasi H+-nya kita tulis di sini ya, pakai kurung siku-siku. Konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga bisa kita hitung pH-nya sama dengan min log H+. Nah, H+-nya berapa di situ? H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3, sehingga pH-nya sama dengan 3 min log 1 atau 3. Oke, sekarang untuk yang B. Konsentrasi H plusnya kita tulis 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian pH sama dengan min log konsentrasi H plus. pH sama dengan min log berapa di situ? 5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya bisa kita hitung 6 min log 5. Nah, jadi teman-teman cukup menjawab sampai dengan di sini, Nak. Jadi bentuk jawaban akhirnya adalah seperti ini, 6 min log 5. Oke. Kemudian yang kedua, hitunglah H+ dalam larutan yang pH-nya diketahui sebesar yang pertama 3, kemudian yang kedua 2 min log 3. Nah, ini kebalikan. Yang diketahui pH-nya kita diminta untuk H+. Nah, ini kita bisa langsung, Nak. Nah, kalau pH-nya 3, berarti H+-nya pangkat berapa? Ini dijadikan pangkat. Berarti seperti yang nomor 1 tadi, yang A, 1A. Berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 3, atau bisa kita hitung 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, boleh. Jadi langsung 10 pangkat min 3 boleh, atau 1 kali 10 pangkat min 3 juga boleh, karena tidak merubah angka. Oke, kemudian yang B. pH-nya, H+-nya berarti berapa kalau pH-nya seperti ini? Nah, kita menggunakan konsep yang ini tadi, Nak. Yang ini jadi pangkat, kemudian yang ini jadi bilangan di depan. Nah, berarti ini pangkat, ini bilangan di depan. Sehingga H+-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2. Oke, paham ya? Satu lagi, jika ibu memiliki pH suatu larutan itu 5 kali 10 pangkat
bukan, pH-nya 5 min log 2. Nah, 5 min log 2 berarti H plusnya berapa? H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, paham ya? Jadi ini menjadi pangkat di sini. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke pOH. Nah, kalau tadi pH itu sama dengan min log H plus, min log konsentrasi H plus. Kalau pOH min log konsentrasi OH min. Nah, jadi perbedaannya hanya di sini, Nak. Yang satu H plus, yang satu OH min, sesuai dengan namanya. Oke, kemudian kita belajar lagi tentang tetapan kesetimbangan air atau KW. Nah, teman-teman, air itu kan rumusnya H2O ya. Nah, H2O itu mengalami reaksi kesetimbangan. Kalau reaksi kesetimbangan, seperti yang sudah kita pelajari pada semester 1, berarti memiliki yang namanya tetapan kesetimbangan atau KW atau K ya, karena dia air di sini water, maka namanya di sini pakai W. Tetapan kesetimbangan untuk air KW. Nah, H2O akan terurai atau mengalami reaksi kesetimbangan menjadi H plus plus OH min. H plus plus OH min. Nah, dari reaksi ini kita bisa tuliskan, Nak, tetapan kesetimbangannya. Ayo, masih ingat menuliskan tetapan kesetimbangan berarti apa? Produk per reaktan. Produk per reaktan ya, dipangkatkan koefisien. Nah, sekarang jika Ibu tulis seperti itu, maka bisa menjawab seperti ini. Kc sama dengan produknya tadi adalah H plus plus OH min, maka dikali ya, H plus dikali OH min dibagi dengan reaktan. Reaktannya adalah air. Dipangkatkan koefisien, karena koefisiennya 1, maka semuanya pangkat 1. Oke, sekarang oleh karena H2O dapat dianggap konstan, nah jadi ininya tetap, Nak, H2O-nya, maka hasil perkalian Kc dengan H2O merupakan suatu konstanta yang disebut dengan tetapan kesetimbangan air. Nah, dari persamaan kesetimbangan ini ternyata H2O di sini dianggap tetap. Jadi di sini Ibu berikan angka 1 ya, dianggap tetap. Nah, ketika Kc dikali dengan H2O ini jadi seperti ini, Nak. Kc dikali dengan H2O sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Nah, ini dinamakan sebagai KW. Oke, KW ya, atau tetapan kesetimbangan air. KW sama dengan H plus dikali dengan OH min. Nah, ini menjadi rumus pakemnya. KW sama dengan H plus dikali OH min. Nah, KW ini nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Ini nilai dari KW. Oke, diingat ya, rumus KW dan nilainya berapa. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan pH dengan pOH. Nah, kita gunakan persamaannya tadi, KW sama dengan H plus dikali OH min. KW sama dengan H plus dikali OH min, sehingga kita bisa gabungkan rumusnya menjadi, nah ini ya, kalau tadi KW dikali H plus dikali OH min, maka log KW berapa? Log KW maka sama dengan log H plus ditambah dengan log OH min. Nah, teman-teman ingat ya, kalau tadi pH sama dengan min log H plus, nah berarti ini bisa kita tulis apa? pH berarti min log H plus. Nah, kalau ini berarti menjadi PKW. Min log KW sama dengan PKW. Seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian min log H plus apa tadi? pH. Kemudian min log OH min apa? POH. Yang pada rumus sebelumnya, Nak. POH sama dengan min log OH min. Nah, maka di sini min log OH min apa? POH. Sehingga bisa kita simpulkan rumusnya menjadi PKW sama dengan pH plus POH. Nah, teman-teman ingat tadi KW berapa rumusnya? Nilainya berapa? 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kalau KW-nya itu 1 kali 10 pangkat min 14, berarti PKW-nya berapa? Min log KW.
sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 14, sehingga hasilnya adalah 14 min log 1 atau 14. Nah, jadi PKW-nya adalah 14. Oke, sehingga bisa kita simpulkan rumusnya menjadi rumus yang paling bawah ini, Nak. PH ditambah dengan POH sama dengan 14. Oke, paham ya? Karena ini tadi. Atau 14 sama dengan PH ditambah POH. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dalam larutan berair H plus dikali OH min sama dengan KW. Dalam air murni H plus sama dengan OH min. Nah, dalam air murni ya, Nak ya, atau larutannya netral, H plusnya itu sama dengan OH min. Jadi kalau Ibu tuliskan di sini KW sama dengan H plus dikali dengan OH min ya tadi ya. Nah, pada air murni H plus dan OH min-nya itu sama-sama 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7, sehingga di sini KW-nya bisa 10 pangkat min 14. Nah, ini untuk air murni. Nah, kemudian untuk yang asam, larutan asam, H plusnya lebih besar daripada OH min. Kemudian untuk yang larutan basa, H plusnya lebih kecil daripada OH min. Nah, seperti yang kita sudah pelajari pada perkembangan teori asam dan basa, bahwa H plus itu adalah pembawa sifat asam, sedangkan untuk OH min adalah pembawa sifat basa. Atau ciri khas asam itu adalah H plus. Untuk yang ciri khas basa adalah OH min. Nah, pada larutan asam ya berarti ciri khas asamnya lebih tinggi daripada yang basa. Kemudian pada larutan basa, maka ciri khas basanya lebih tinggi daripada ciri khas asamnya, sehingga H plusnya di sini kurang dari OH min. Oke, sekarang kita lanjut ke kekuatan asam. Nah, kekuatan asam dan basa. Nah, di sini tidak hanya asam ya, tetapi juga asam dan basa. Kekuatan asam dan basa akan dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Oke, jadi di dalam ditentukan oleh derajat ionisasi yang dituliskan dengan alfa, kemudian kesetimbangan ionisasi untuk yang asam itu namanya Ka, untuk yang basa namanya Kb. Tetapan kesetimbangan asam A, tetapan kesetimbangan basa B di sini. Oke, kemudian kita belajar tentang derajat ionisasi atau alfa. Alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Nah, seperti ini, Nak. Semakin besar alfa, maka dia semakin kuat asamnya. Nah, sekarang kita belajar tentang menghitung pH larutan asam dan basa. Nah, satu yang harus teman-teman pegang dalam menghitung pH larutan asam dan basa adalah teman-teman harus hafal atau harus bisa membedakan mana asam kuat dan asam lemah, mana basa kuat dan mana basa lemah. Nah, teman-teman harus bisa membedakan itu. Sekarang kita berfokus pada menghitung pH larutan asam terlebih dahulu. Nah, jadi rumus yang harus dipegang untuk menentukan pH adalah ini, Nak. Sebentar. Nah, pada konsepnya untuk mencari pH, menghitung pH, kita menggunakan rumus ini. pH sama dengan min log H+. Kemudian tadi juga ada hubungannya bahwa pH sama dengan 14 min POH, di mana POH-nya sama dengan min log OH min. Nah, rumus ini diperoleh dari pH plus POH sama dengan 14. Pada slide sebelumnya Ibu sudah menjelaskan. Nah, karena ini yang pH sama dengan 14 min POH, atau kebalikannya, POH sama dengan 14 min pH. Oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung pH larutan asam, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah cara mencari H plusnya. Nah, untuk yang asam kuat, untuk yang larutan asam kuat, untuk mencari H plusnya kita menggunakan ini, M dikali valensi asam. M ini adalah molaritas
molaritas asam atau konsentrasi asamnya ya nak ya, dikali dengan valensi asam. Nah, kita sudah belajar tentang valensi asam dan valensi basa pada pertemuan minggu lalu nak. Nah, kemudian setelah kita menemukan H plusnya berapa, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Nah, teman-teman harus ingat bahwa asam kuat itu ada 7 ini. Nah, selain ini berarti dia termasuk asam lemah. Jadi teman-teman cukup menghafalkan yang asam kuat saja. Nah, nanti kalau di soal larutannya tidak ada di dalam asam kuat, maka dia termasuk ke dalam golongan asam lemah. Asam kuat ada apa? Ada Cl, HCl, HBr, Hi, HClO3, HClO4, H2SO4, dan HNO3. Itu ya. Jadi ada 7. Nah, ini perlu dimengerti. Oke, sekarang untuk yang asam lemah. Kalau asam lemah, cara menghitung pH-nya bagaimana? Nah, cara menghitung pH-nya sama nak, menggunakan rumus yang atas ini. Tetapi cara memperoleh atau menghitung H plusnya berbeda. Nah, jadi perbedaannya ada pada cara menghitung H plusnya. Menghitung H plus. Oke, pada asam lemah H plusnya kita hitung dari akar Ka dikali M. Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam, sedangkan M adalah molaritas atau konsentrasi dari asamnya. Nah, gitu ya. Kemudian cara yang lain adalah, ini cara 1, cara kedua adalah H plus sama dengan M dikali alfa. M-nya masih sama, molaritas asam. Nah, alfanya di sini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Oke, paham ya nak ya? Kemudian apa saja asam lemah? Nah, asam lemah ini beberapa contohnya. Masih banyak yang lain. Nah, teman-teman ingat saja yang asam kuat. Di luar dari asam kuat berarti dia asam lemah. Oke, sekarang kita masuk ke asam lemah polivalen. Apa yang dimaksud polivalen? Polivalen itu artinya dia asam yang bervalensi banyak atau bervalensi lebih dari 1. Nah, teman-teman ingat ya, HCl valensinya berapa? Valensinya 1. Kemudian H2SO4 valensinya berapa atau jumlahnya berapa? 2. Jadi valensinya adalah 2. Nah, contoh asam lemah polivalen, kalau ini dia asam kuat ya nak ya. Asam kuat. Oke, nah asam kuat itu untuk yang H2SO4 karena dia valensinya adalah 2. Nah, kalau seperti ini, kita menggunakan untuk menghitung H plusnya, meskipun dia asam kuat, H2SO4 ini asam kuat, tetapi dia polivalen. Nah, kita tetap menggunakan rumus yang ini untuk menghitung pH-nya. Nah, H plus sama dengan akar Ka1 dikali M. Oke, gitu ya. Jadi H2SO4 ini nak bisa kita hitung menggunakan H plus yang ini. Yang tadi ya, M dikali valensi, bisa juga menggunakan yang ini. Ya, jadi nanti tergantung pada soalnya yang diminta apa, bagaimana. Nanti kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, kita ke basa dulu sekarang. Menghitung pH larutan basa. Rumusnya masih sama untuk menghitung pH dan pOH, berarti kita menggunakan dua rumus yang ini, dua kotak rumus ini ya, dipegang. Kemudian untuk yang basa kuat, berarti rumusnya adalah OH- dikali valensi basa. OH- sama dengan M dikali valensi basa. M-nya itu adalah molaritas basa. Kemudian valensi basa sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja basa kuat itu? Basa kuat itu adalah ini, LiOH sampai dengan BaOH. Nah, kecuali ke dalam tabel ini, kecuali kelompok ini, maka dia termasuk ke dalam basa lemah. Gitu ya nak ya. Jadi kecuali ini masuknya ke basa lemah.
Misalkan untuk yang MgOH2, nah ini masuknya dia juga basa lemah karena dia tidak termasuk ke dalam tabel ini. Oke, kemudian untuk yang basa lemah cara menghitungnya mirip dengan yang asam tadi, Nak. Kalau yang asam tadi di sini H+, kalau di sini adalah OH-. OH- sama dengan M dikali alfa. M-nya adalah molaritas basa. Kalau yang tadi molaritas asam, kalau di sini adalah molaritas basa. Jadi mengikuti saja. Kalau di sini OH- berarti dia adalah ciri khasnya si basa OH-, maka di sini M-nya juga M basa. Nah, kemudian cara yang lain adalah OH- sama dengan akar Kb dikali Mb atau molaritas basa. Kb tetapan kesetimbangan basa. Tetapan kesetimbangan basa. Oke. Nah, alfanya apa? Alfanya tadi derajat ionisasi asam. Atau kalau di sini basa maka derajat ionisasi basa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan pH dari yang pertama, contoh soal yang pertama, HCl dan H2SO4, yang di sini ada HCOOH dan CH3COOH. Nah, pada saat kita menghitung pH, kita tentukan dulu, Nak, kita harus bisa membedakan larutan itu termasuk larutan asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi. Kita cek yang HCl. HCl termasuk apa? Oh, dia termasuk ke dalam asam kuat. H2SO4 termasuk apa? Oh, dia termasuk ke asam kuat. Nah, oleh karena itu kita menghitungnya seperti ini. HCl, nah langsung saja. Kalau asam kuat tadi H plusnya bagaimana? H plus sama dengan M dikali valensi asam. M-nya berapa? Nah, M-nya ini 0,01. Valensinya berapa? Valensi dari HCl atau jumlahannya adalah 1. Maka kita kalikan 1. Nah, di sini langsung ya. Sama dengan 0,01 M. Nah, ini. Sehingga pH-nya bisa kita hitung min log H+. Nah, jadi min log 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 1 atau sama dengan 2. Nah, seperti ini ya, Nak ya. Jadi ini bisa kamu ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Oke, kemudian yang H2SO4. H2SO4 ini H plusnya berarti apa? H plusnya adalah M dikali valensi asam. Nah, kalau ini dia valensinya dulu, Nak. Valensi asam dikali M boleh. Valensinya 2. Karena hanya ada 2 di sini. Nah, kemudian molaritasnya berapa? Molaritasnya ini tadi 0,001. Nah, berarti kita kalikan 0,001. Hasilnya adalah 0,002. Oleh karena itu pH-nya adalah min log 0,002 atau min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi pH-nya adalah 3 min log 2. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal untuk yang asam lemah. Nah, sekarang kita identifikasi. Oh, HCOOH termasuk asam lemah. CH3COOH juga termasuk asam lemah. Karena dia di sini memiliki Ka. Nah, Ka ya. Kalau yang A tadi kita memiliki alfa di sini. Oke, berarti untuk yang A cara menghitungnya bagaimana H plusnya? Kita menggunakan rumus ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah kita masukkan aja. Ketemunya sekian H plusnya. pH-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus, ketemu sekian. Kemudian untuk yang B, asam lemah, berarti kita menggunakan H plusnya akar apa ini, Nak? Nah, ini langsung ya, tapi harusnya sebelum ini ada step ini, Nak. H plus sama dengan akar Ka dikali M. Nah, Ka-nya berapa? Ka-nya ini dikali M. M-nya ini tadi. Nah, ini 0,05 sehingga hasilnya ini. Oke, kemudian dihitung pH-nya sama dengan sekian. Oke, teman-teman bisa ya menghitung
pH larutan asam kuat dan asam lemah. Oke, sekarang kita menghitung asam yang polivalen, yang lebih dari 1 Ka-nya. Nah, kalau Ka-nya lebih dari 1, seperti ini, Nak. Misalkan ya, H2S di sini. Nah, tadi di sini pada video yang ini, nah, Ibu menjelaskannya H2SO4 di sini. Nah, kita ambil contoh yang lain yang H2S saja, Nak. Jadi nanti kalau yang H2SO4, teman-teman langsung menggunakan yang ini saja. H+ sama dengan M dikali valensinya. Nah, nanti untuk yang H+ sama dengan akar Ka1 dikali M, ini bukan untuk yang H2SO4. Kita menggunakan untuk yang asam lemah saja contohnya. Asam lemah ya, contohnya H2S. Oke, berarti kita masuk ke sini tadi ke contoh soal. Nah, H2S ada Ka1 dan Ka2. Nah, kalau ada Ka1 dan Ka2 seperti yang rumusnya tadi, kita menggunakan yang rumus Ka1. Jadi H+ sama dengan akar dari Ka1 dikali M, yang kita pakai yang ini, Nak. Atau yang lebih besar. Nah, yang lebih besar ya. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian dihitung pH-nya. Oke, bisa ya. Kalau teman-teman menjawab sampai dengan 5 min log 3 juga boleh. Jadi tidak perlu log 3-nya berapa, kemudian dikurangkan 5, itu tidak perlu. Jadi teman-teman langsung 5 min log 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek untuk yang menghitung pH larutan basa. Nah, di sini ada BaOH2. Kita cek, BaOH2 termasuk apa? Basa kuat atau basa lemah? Ayo tadi teman-teman hafalkan tabelnya tadi, Nak. Kelompoknya tadi. Oh, BaOH2 termasuk ke dalam basa kuat. Nah, kalau basa kuat berarti kita langsung masuk rumus ini. OH- sama dengan M dikali valensi basa. Nah, M-nya berapa? M-nya ini 0,001. Dikali valensinya. Valensinya berapa? Atau jumlah OH-nya berapa? Ada 2, berarti kita kalikan 2 di sini. Nah, kemudian kita hitung. Oh, ternyata OH-nya adalah 0,002, atau bisa Ibu tulis 2 kali 10 pangkat min 3, itu OH-. Berarti POH-nya berapa? POH-nya sama dengan min log OH-. Nah, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3 min log 2. Nah, itu untuk POH. Padahal yang ditanyakan di sini adalah pH. Nah, kita gunakan rumus ini. pH ditambah dengan POH sama dengan 14. Nah, berarti pH berapa? pH sama dengan 14 min POH. Nah, berarti 14 dikurangi POH-nya berapa? 3 min log 2. Nah, caranya 14 dikurangi 3, 11. Min berarti dia plus. Min plus ya. 11 plus log 2. Nah, hasilnya seperti ini. 11 plus log 2. Oke, bisa ya, Nak ya? Oke, sekian untuk materi yang Ibu sampaikan. Sampai dengan menghitung pH larutan asam dan basa, baik itu asam dan basa lemah atau asam dan basa kuat. Nah, setelah ini teman-teman akan mengerjakan latihan soal atau tugas 2 yang akan Ibu sampaikan kemudian. Oke, sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami dengan baik. Tuhan memberkati.